Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Aulia dengan NPM 1704-10174 dari S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro. Karena adanya pandemi COVID-19, kegiatan kurikulum KKL S1 Perbankan Syariah digantikan dengan pengabdian masyarakat. Di sini, saya sebagai peserta pengabdian masyarakat akan menyampaikan sebuah edukasi untuk masyarakat umum terkait studi kelayakan bisnis. Selamat menyimak ya, teman-teman. Jadi langsung saja ya, sebenarnya apa sih pengertian studi kelayakan bisnis? Yaitu suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat studi kelayakan bisnis sangat dirasakan oleh berbagai pihak, terutama para pihak yang berkepentingan terhadap proyek atau usaha yang akan dijalankan. Hasil penelitian yang dianggap layak harus dapat dipertanggungjawabkan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi, manfaat dari studi kelayakan bisnis ini kita dapat melihat layak atau tidaknya bisnis itu kita jalankan. Untuk selanjutnya ada tujuan dari studi kelayakan bisnis. Yang pertama, menghindari resiko kerugian, kedua, memudahkan perencanaan, ketiga, memudahkan pelaksanaan pekerjaan, keempat, memudahkan pengawasan dan memudahkan pengendalian. Untuk selanjutnya yaitu ada aspek studi kelayakan bisnis. Aspek studi kelayakan bisnis yang pertama terdiri dari pasar dan pemasaran. Pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis ini menyangkut pada pertanyaan apakah ada peluang pasar untuk produk yang akan dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Aspek selanjutnya yaitu teknis dan produksi. Aspek-aspek tersebut terdiri dari seperti pemilihan strategi produksi, pemilihan dan perencanaan produk yang akan diproduksi, rencana kualitas, pemilihan teknologi, perencanaan jumlah produksi, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada aspek manajemen. Aspek manajemen ini menyangkut pada pembangunan dan pengembangan operasional perusahaan. Aspek manajemen ini memiliki cakupan yang sangat luas, mulai dari manajemen sumber daya manusia hingga manajemen finansial perusahaan. Aspek selanjutnya yaitu aspek keuangan yang dimana mencakup tentang besaran modal hingga keuntungan yang akan didapatkan. Aspek selanjutnya yaitu terkait hukum dan perjanjian, yaitu mencakup pada semua hal terkait legalitas rencana bisnis yang dilakukan oleh perusahaan seperti izin lokasi dan akte pendirian. Aspek yang terakhir yaitu aspek lingkungan. Aspek lingkungan ini bertujuan untuk menganalisis kondisi lingkungan operasional yang terdiri dari pesaing, pemasok, pelanggan, kreditor, dan pegawai untuk memperoleh jawaban apakah kondisi lingkungan operasional memungkinkan untuk menjalankan suatu ide bisnis. Yang terakhir ada penyebab kegagalan usaha. Yang pertama ada data dan informasi tidak lengkap, kedua tidak teliti, ketiga salah perhitungan, keempat pelaksanaan pekerjaan salah, kelima kondisi lingkungan, keenam ada unsur kesengajaan. Itu tadi penyebab kegagalan dari sebuah pembuatan bisnis. Oleh karena itu, studi kelayakan bisnis ini digunakan untuk mengetahui apakah layak atau tidaknya bisnis yang akan kita jalankan. Itu tadi video edukasi untuk masyarakat semuanya dan teman-teman. Semoga dapat bermanfaat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.